حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم السلف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, pembahasan yang lalu kita selesai dari pembahasan sifat wudu. Diingat-ingat akhwani fillah, juga beberapa fawaid tambahan terkait sunnah-sunnah pada setiap gerakan-gerakan wudu yang dibimbingkan oleh Rasulullah SAW. Juga telah kita tambahkan kemarin sunnah setelah selesai wudu, yaitu dengan membaca doa. Apa doa setelah wudu, Umar? Naam. Dua kalimat syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sekarang kita masuk pada fasal berikutnya. Faslun. Qala al-Imam As-Sa'di rahimahullah, fa in kana 'alaihi khuffan wa nahwuhuma masaha 'alaihima in syaa'a. Kemudian apabila padanya dua khuf dan yang semisal dengan keduanya, maka dia mengusap keduanya tersebut jika ingin, yaitu insya'ah, menunjukkan tidak wajib, boleh dia melepas, boleh dia mengusap kepada dua khuf tersebut. Nah, pada fasal ini Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala ingin menjelaskan tentang permasalahan al-mashu alal khuffain, mengusap dua khuf. Ketika seseorang wudu dan kakinya memakai khuf, maka boleh untuk dia mengusap keduanya jika ingin. Maka poin pertama yang antum harus ketahui di sini berarti apa itu khuf. Perhatikan catatan kaki. Al-khuffan muthanna khuffin wa huwa ismun li na'lin masnu'in min jild yughatti dhahral qadami ila saq. Ini asalnya namanya khuf, ya. Khufan itu bentuk muthanna dari khuf. Nah, yaitu suatu penamaan untuk sendal yang dibuat dari kulit yang sifatnya menutup punggung kaki sampai ke betis. Makanya syarat untuk khuf, kedua mata kaki harus apa? Harus tertutup oleh khuf tersebut. Na'al karena itu dipakai di kaki, tidak di kepala. Nah, dipakai di kaki. Nah, alas kaki atau lebih mudahnya alas kaki yang terbuat dari kulit yang menutup punggung telapak kaki sampai ke betis, itu namanya khuf. Dan perkataan masnu'un min jildin itu bukan syarat, tapi penjelasan saja dari kebanyakan khuf yang ada. Memang khuf ya biasanya terbuat dari kulit, karena di antara fungsinya adalah untuk menghangatkan kaki. Wa nahwuhuma, dan yang semisal dengan dua khuf tersebut. Nah,
berupa kaos kaki atau sepatu-sepatu boot. Ya, sepatu boot masuk dalam hukum khuf karena dia menutup apa? Menutup mata kaki sampai ke betis. Taib. Ai mimma yulbasu 'alal qadamain, yang dipakai pada kedua kaki. Fayajuzul mashu 'ala ma yulbasu fi waqtina hadza wa yusamma syarrab awil kanadir. Sehingga boleh untuk mengusap apa-apa yang dipakai pada waktu kita ini, yaitu pada masa kita. Karena untuk didapati khuf yang seperti masa lalu dengan kulit itu terkadang jarang, sulit. Nah, taib. Nah, sekarang yang banyak digunakan lebih simpel, yaitu apa? Syarab, yaitu kaos kaki. Nah, taib au al-kanadir. Nah, al-kanadir dengan wazan mafa'il, atau sebagian mengharokati kunadir. Ini juga kalimat yang jarang dipakai. Intinya, nah, semacam sepatu yang dipakai wanita yang menutup mata kakinya, atau juga mungkin masuk badannya sepatu-sepatu boot. Yang intinya sepatu-sepatu yang menutup mata kaki sampai ke betis. Nah, sepatu PDL yang dipakai oleh tentara, polisi, menutup mata kaki, itu masuk dalam hukum khuf. Nah, sehingga ketika seorang memakainya dan memenuhi syarat-syarat yang nanti akan disebutkan, maka dia boleh untuk mengusapnya ketika berwudu, tidak perlu melepas. Taib. Wa 'anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddaa wa masaha 'alal jawrabaini wan na'lain. Dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu dan mengusap atas jawrabnya, yaitu kaos kaki dan kedua sandalnya. Dan tentunya na'al di sini yang memenuhi hukum tadi, yaitu yang menutup kedua mata kaki. Seandainya dibawa kepada riwayat na'al itu adalah sesuatu yang mahfuz. Cuma untuk tambahan wan na'lain, perhatikan, akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa qala Tirmidzi hasanun sahih. Lakin qala al-Baihaqi fil Ma'rifah haditsun munkar, dha'afahu Sufyan ats-Tsauri wa Abdurrahman ibn Mahdi wa Ahmad ibn Hanbal wa Yahya ibn Ma'in wa Ali ibn al-Madini wa Muslim ibn al-Hajjaj. Wal ma'ruf 'anil Mughirah haditsul mas'al al-khuffain. Wa yurwa 'an jama'atin min as-sahabati annahum fa'aluhu. Nah, yang masyhur dari hadis Mughirah bin Syu'bah, Nabi sallallahu alaihi wasallam wudu dan mengusap dua khufnya. Mengusap dua khufnya inilah yang mahfuz, dan hadis tentang mengusap khuf hadis yang apa? Yang mutawatir. Dan insyaallah taala untuk kelengkapan tahqiq dari hadis masaha 'alal jawrabain wan na'lain kita susulkan. Tapi yang jelas yang tidak ada keraguan padanya, yaitu tentang disyariatkannya mengusap dua khuf dan apa-apa yang hukumnya sama, yaitu dari alas kaki, yaitu sesuatu yang dipakai untuk kaki yang menutupi kedua mata kaki sampai betis. Qala yawman wa lailatan lil muqim wa thalathata ayyamin bilayalihinna lil musafir. Sehari dan semalam bagi orang yang mukim. Ini temponya. Tempo seorang boleh mengusap khuf dan tidak melepasnya itu pada tempo sehari semalam bagi orang yang mukim. Kemudian salasata ayyamin bilayalihinna lil musafir.
3 hari dengan malam-malamnya. Berarti apa? 3 hari 3 malam. Temponya bagi seorang musafir ketika dia memakai khuf, boleh tidak membuka khufnya, akhwan, selama 3 hari 3 malam. Sehingga ketika berwudu pada tempo tersebut cukup dia setelah menunaikan anggota-anggota wudu sebelum kaki, dan kemudian ketika pada daerah kaki dia tinggal mengusapnya. Qala yamsahul muqim, perhatikan catatan kaki nomor 3. Yamsahul muqimu yauman wa lailatan wal musafiru thalathata ayyamin bilayalihinna. Ini yang diistilahkan dengan tauqitul masah, penetapan waktu dalam pengusapan. Temponya berapa? Kalau ditanya untuk mukim temponya berapa, berarti isnan 1 hari 1 malam. Kalau tempo bagi musafir berapa lama, putra? 3 hari 3 malam. Tayyib. Apa dalilnya? Li hadithi Ali radhiyallahu anhu qala ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 ayyamin wa layalihinna lil musafir wa yawman wa lailatan lil muqim. Akhrajahu Muslim. Berdasarkan hadits Ali radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan 3 hari 3 malam untuk musafir dan sehari semalam untuk mukim, yaitu terkait masalah pengusapan 2 khuf. Permasalahan berikutnya terkait masalah waktu, ya kawan. Kapan dia memulai menghitung waktu? Terjadi khilaf di kalangan para fuqaha tentang kapan permulaan menghitung waktu. Nah, dan yang rajih dari khilaf tersebut yaitu seorang mulai menghitung waktu adalah setelah dia berwudu dengan sempurna, kemudian dia memakai khuf, dan setelah batal dia ingin berwudu lagi, maka di wudu yang pertama yang dia mengusap itulah awal pertama kali dihitung waktunya. Paham? Atau dengan ungkapan yang lebih ringkas, berarti awal mulai menghitung yaitu semenjak usapan yang pertama pada khufnya. Contoh, nah, kalau Abdullah pakai khuf sekarang, dia wudu dulu tadi wudu, kemudian dia memakai khuf. Nah, dia sholat asar tapi tadi sudah wudu sempurna, kemudian dia memakai khufnya. Nah, sholat sempurna. Kemudian, nah, batal, tidak langsung wudu, batal jam 4. Nah, kemudian dia tidak langsung wudu, baru dia mau berwudu lagi 6 jam setengah 6 dia berwudu, maka dia mengusap khufnya. Pertanyaannya sekarang, Abdullah, kapan antum menghitung waktu pengusapan khuf ini? Apakah dari tadi wudu mau salat asar, ataukah jam 4, ataukah yang setengah 6? Yang setengah 6. Paham? Dihitungnya dari yang setengah 6. Kenapa? Karena setengah 6 ini adalah apa? Waktu awal mengusap. Usapan pertama kali itulah apa? Awal penghitungan waktu mengusap khuf. Berarti besok maksimal seseorang, atau tadi contohnya Abdullah tadi maksimal boleh mengusap khuf lagi jam berapa? Setengah 6 kurang 1 detik. Ya, kalau setengah 6 sudah habis. Jadi nggak boleh apa? Nggak boleh mepet sekali, ya kan, resiko. Ya, pokoknya nggak boleh setengah 6 lagi, yaitu pokoknya kurang dari setengah 6. Paham? Paham, Habib? Ini kalau mukim.
Kalau musafir berarti ya dihitung 3 hari 3 malam berikutnya. Nah, kemudian perkara berikutnya, setelah selesainya waktu bukan berarti dia langsung diharuskan untuk melepas khufnya. Misalnya dalam contoh tadi, nah dia sudah berwudu di hari berikutnya jam 5 berwudu. Nah ini hampir habis waktu mengusap. Akhirnya dia berwudu jam 5. Dia usap, masih boleh enggak? Syukran. Masih boleh. Dia mengusap khuf jam 5. Nah, sampai lewat setengah 6 enggak batal. Kemudian jam 6 juga enggak batal. Maka dia tetap di atas wudu. Boleh dia melakukan salat maghrib. Kalau seandainya sampai isya enggak batal, tetap dia dia tidak dituntut untuk melepas khufnya. Nah, dia wajib melepas khuf setelah dia ingin berwudu sehabis selesai waktunya. Paham? Nah, seandainya kok dia tadi sudah wudu jam 5 mengusap khuf, setengah 6 kan habis waktunya. Baru berlalu 1 menit, ya, setengah 6 lebih 1 menit batal. Dia mau wudu harus melepas khuf, harus dicuci kakinya. Paham? Paham enggak Hamzah? Penggambaran waktunya ini saya ingin berikan contoh biar betul-betul paham dalam menghitung waktu dan tidak salah. Kenapa? Karena terkait dengan masalah taharah. Nah, tempo waktunya adalah sehari semalam, berarti mudahnya 24 jam. Ya, sehari semalam itu 24 jam. Itu tempo diperbolehkan seorang setelah mengusap khuf yang pertama sampai pengusapan khuf yang terakhir itu temponya 24 jam. Tidak boleh lebih dari itu. Maka kalau lebih dari itu walaupun lebih 1 menit ya, tidak boleh diusap. Harus dilepas khufnya baru dia berwudu sempurna dengan mencuci kedua kakinya. Baik. Dan ketika telah selesai waktunya juga hal yang harus diperhatikan, bukan berarti wudunya batal. Dalam contoh tadi ketika dia mengusap khuf setengah 6, maka setengah 6 di hari berikutnya, seandainya dia masih di atas wudu, tidak batal wudunya dengan habisnya tempo mengusap. Paham? Qala bi syarti an yalbasahuma ala taharah. Sekarang syaratnya, syarat seorang boleh mengusap khuf yaitu dia memakai kedua khuf tersebut di atas taharah. Maksudnya bagaimana? Perhatikan catatan kaki nomor 4. Fayushtaratu an yalbasal khuffaini ala taharah. Dipersyaratkan ketika seorang mau mengusap khufnya di saat wudu, dia ketika memakai khuf tersebut, memakai khufnya tadi dalam keadaan sudah taharah, sudah berwudu. Apa dalilnya? Li hadits Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safar fa ahwaitu li anzi'a khuffai. Mughirah menuturkan, dulu aku bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu safar. Di sini ada peringkasan dalam riwayat yang lebih panjang, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berwudu. Nah, Mughirah Ibnu Syu'bah melayani wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika sampai pada bagian kaki, ya, ketika sampai pada bagian kaki kan kaki asalnya dicuci ya kan. Maka Mughirah mengatakan fa ahwaitu li anzi'a khuffai, aku pun menunduk untuk melepas kedua khuf Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena yang ada pada pemahaman Mughirah ya kaki dicuci dan Nabi saat itu memakai khuf, sehingga Mughirah ingin melepas kedua khuf Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, da'huma fa inni adkhaltuhuma tahiratain famasaha alaihima. Mughirah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, biarkan kedua khuf tersebut, tidak usah dilepas. Da'huma, maknanya apa? Nah, tinggalkan keduanya, biarkan, tidak usah dilepas. Fa inni adkhaltuhuma tahiratain famasaha alaihima, karena sungguhnya aku memakai keduanya dalam keadaan suci. Nah, yaitu adkhaltuhuma tahiratain, aku memasukkan kedua kakiku ke khuf tersebut dalam keadaan kedua kakiku ini telah suci, yaitu telah suci dalam wudu yang sempurna. Famasaha alaihima, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengusap kedua khuf tersebut. Hadis muttafaqun alaih. Jadi dalam hadis ini diketahui bahwasanya ketika telah memakai khuf dalam keadaan sudah taharah, maka di saat mau berwudu lagi dia cukup mengusapnya. Nah, maksud di atas taharah yaitu dia telah wudu dengan sempurna. Yaitu saat ini misalnya berwudu dulu sempurna. Sebagaimana kita pelajari kemarin sifat wudu, mencuci kakinya 3 kali. Nah, setelah itu baru pakai khuf. Setelah itu baru pakai khuf. Maka ini maksudnya, dia memakai khuf dalam keadaan taharah ya seperti ini. Ini syaratnya. Tapi kalau memakai khufnya, belum taharah ya kawan, belum taharah, maka tidak boleh mengusap ketika mau berwudu. Dia harus melepasnya. Karena apa? Karena tidak memenuhi syarat. Qala wala yamsahuhuma illa fil hadatsil asghar, dan tidak boleh dia mengusap keduanya kecuali pada hadas asghar. Sebab kalau hadasnya adalah hadas akbar, dia wajib untuk melepasnya. Dilepas khufnya untuk mandi janabah. Di sini Imam As-Sa'di rahimahullahu taala ingin menegaskan bahwasanya diperbolehkannya mengusap khuf hanya pada apa? Pada wudu untuk mengangkat hadas asghar saja. Qala wal hadatsul asghar huwa ma yujibul wudu, dan yang dimaksud dengan hadatsul asghar adalah hadas yang mengharuskan untuk berwudu. Li hadithi Safwan bin Asal radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna safara alla nanzi'a khifafana 3 ayamin wa layalihinna illa min janabah walakin min ghaitin wa baulin wa naumin. Akhrajahu Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa qala Tirmidzi hasanun sahih. Dan hadisnya sahih. Saya ingat saya dalam As-Sahihul Musnad. Safwan bin Asal mengatakan, dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami apabila dalam kondisi safar untuk kami tidak melepas khuf-khuf kami selama 3 hari 3 malam kecuali dikarenakan janabah. Ya, kecuali dikarenakan janabah. Berarti kalau junub dia wajib untuk melepas. Walakin min ghaitin wa baulin wa naumin, tapi yang diperbolehkan untuk seseorang mengusap khufnya tidak perlu melepasnya adalah kalau disebabkan karena ghaid. Ghaid itu apa? Maknanya ibrar. Ghaid buang air besar. Buang air besar. Baulin apa maknanya Abdul Hafid? Buang air kecil. Wa naumin apa maknanya Ahmad? Buang air sedang. Hah? Tidur. Taib. Nah, tidur. Jangan tidur tapi. Akhrajahu Tirmidzi wa Nasa'i dan seterusnya. Nah, ini jelas akhwan pada hadis Safwan bin Asal bahwasanya mengusap khuf hanya pada hadas-hadas asghar, buang air besar, buang air kecil, tidur. Nah, adapun kalau
hadats akbar, maka wajib untuk melepas khufnya. An Anas marfu'an radhiyallahu anhu marfu'an, idza tawadda ahadukum wa labisa khuffaihi falyamsah 'alaihima wal yusalli fihima wa la yakhla'huma in syaa'a illa min janabah. Rawahul Hakim wa sahahahu. Taib. Di sini Imam As-Sa'di mendatangkan dalil dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jika salah seorang di antara kalian wudu dalam keadaan memakai dua khufnya, maka usaplah keduanya. Tapi syaratnya apa? Memakai kedua khuf tersebut syaratnya apa? Mujahid? Memakainya sudah dalam keadaan suci. Wal falyamsah 'alaihima wal yusalli fihima, kemudian salatlah dengan memakai kedua khuf tersebut. Wala yakhla'huma in syaa'a illa min janabah, dan jangan melepas keduanya jika ingin kecuali dari sebab janabah. Kalau janabah wajib dilepas, untuk dia mandi wajib. Nah, hadis rawahul Hakim wa sahahu. Nah, di sini ada beberapa hadis yang hendaknya antum hafal. Yang pertama hadis Ali bin Abi Thalib tentang tauhid, kemudian hadis Mughirah bin Syu'bah dalam Sahihain, hadis Mughirah yang bawah. Na'am, da'huma fa inni adkhaltuhuma tahirataini famasaha 'alaihima, ini dalil pokok tentang dipersyaratkannya taharah sebelum memakai khuf. Kemudian hadis Ali dalil pokok tentang masalah tauhid. Kemudian hadis Sufyan bin Asal. Tiga ini yang dihafal ikhwan. Naam. Taib. Naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika.